Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya, dan semoga kita termasuk umat beliau. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bahwa manusia dibentuk, diciptakan dalam sebaik-baik kesempurnaan. Dalam surat At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan aku menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, sempurna-sempurna. Manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Manusia diberi kelebihan berupa kesempurnaan. Jikalau makhluk lain seperti hewan, itu mereka tidak diberi hal istimewa. Apakah itu keistimewaannya? Ya, berupa akal, jiwa, rasa, karsa. Manusia diberi kenikmatan berupa akal untuk membedakan mana hak mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Mempunyai pemikiran sehingga ia bisa memutuskan apa yang terbaik untuknya. Terbaik untuknya adalah terbaik di sisinya Allah. Jadi mau nggak mau memilihnya pun harus sesuai jalannya Allah. Nah, jikalau hewan hanya diberi insting. Jikalau ia lapar, ia akan mencari makan. Ketika melihat makanan, ia langsung memakannya. Tanpa rasa malu, tanpa rasa jijik, tanpa rasa apapun itu, yang penting ia perutnya kenyang. Ketika ia lapar dalam hal nafsu, ya, ayam umpamanya, ayam jago mengejar-ngejar ayam betina. Setelah dikejar dimanapun tempatnya, dia melakukan hal itu secara nafsu, secara birahi, ya. Jadi tidak ada rasa malu. Ayam lagi contohnya lapar, dia mencari makan, nggak tahu itu milik siapa, ia tanpa permisi untuk memakannya, langsung saja dia makan. Ada nasi, ada buah, ada apa, langsung aja makan. Namun berbeda dengan manusia. Manusia diberi akal, diberi pikiran, sehingga ketika ada makanan, kita lapar, kita tanya dulu, ini punya siapa? Apakah kita punya hak untuk memakannya? Jikalau kita punya hak, dia boleh memakannya. Namun kalau belum punya hak, dia harus meminta izin dulu, harus memperjuangkan dulu, sehingga menjadi miliknya, sehingga ia boleh memakan. Sama dengan nafsu yang lain-lainnya. Contoh, membuang air. Kalau hewan buang air besar maupun buang air kecil, itu terserah. Dimanapun tempat ingin buang, tinggal buang saja. Namun, kalau manusia punya akal. Karena kotoran manusia itu, kalau sembarangan dibuang, nanti bisa membuat penyakit. Ia punya akal yang mencari tempat yang baik untuk membuangnya. Ya. Manusia dibentuk dalam kondisi yang sempurna. Itulah, ya, manusia oleh Allah. Namun di ayat selanjutnya, summa rodatnahu asfala safilin. Namun manusia yang dalam dibentuk itu akan dikembalikan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Kapankah itu? Ketika manusia tidak menggunakan kelebihannya dibanding orang lain, dibanding makhluk lain maksudnya, hanya menggunakan instingnya,
kadang-kadang malahan melebihi rendahnya hewan, lebih rendah daripada hewan. Contoh, kita bisa lihat di berita, banyak sekali mereka punya pimpinan. Ada pimpinan zalim kepada rakyatnya. Sudah dipercaya untuk mengelola sesuatu, malah tidak digunakan, tidak amanah. Banyak sekali korupsi, banyak sekali pencurian yang tersistem sampai untuk memperkaya diri. Ya, banyak sekali. Kebetulan kita banyak sekali contohnya. Ya. Dari minyak yang harusnya 1 liter, sekarang ada 750. Dari bensin harus dioplos. Dan semuanya banyak sekali. Itu sebenarnya kezaliman yang melebihi rendahnya hewan. Melebihi hewan paling rendah. Mereka tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya sebagai manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terlindung dari hal-hal tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menggunakan akalnya, bisa menggunakan hatinya, sehingga kita tidak menjadi dikembalikan ke dalam kondisi yang rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan. Demikian, jikalau ada salah kata mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.